Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan observasi saya tentang lembaga wakaf Masjid Baitul Munawwaroh. Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Masjid Baitul Munawwaroh, Desa Simalungun Angin, Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf, hal yang paling terpenting adalah bentuk pengelolaannya. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau buruk. Dari berbagai penjelasan tentang pengelolaan harta wakaf, sebenarnya membutuhkan usaha yang lebih memadai, baik yang berkaitan dengan usaha penghimpunan sumber wakaf, produktivitas aset wakaf, dan pemberdayaan hasil wakaf. Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf yang ada di Masjid Baitul Munawwaroh tersebut dapat diketahui sebagai berikut. 1. Penghimpunan sumber dana wakaf. Sumber dana wakaf yang selama ini diperoleh Masjid Baitul Munawwaroh Simalungun Angin yaitu melalui pengelolaan lahan basah dan lahan kering yang dikelola untuk biaya operasional. Dalam penggalian sumber dana, belum ada inovasi-inovasi kreatif dari para nadhir sehingga masih sulit untuk mengembangkan dan memberdayakan wakaf karena masih menunggu kesadaran dari masyarakat. Yang kedua yaitu produktivitas aset wakaf. Mengenai produktivitas aset wakaf yang ada di Masjid Baitul Munawwaroh Simalungun Angin adalah harta wakaf masih dikelola dengan apa adanya dan belum produktif karena belum adanya inovasi-inovasi kreatif dari para nadhir dalam mengembangkan aset-aset wakaf baik dengan cara menukarkan manfaat harta tanpa kehilangan eksistensi nilai wakaf maupun dengan cara menginvestasikan maupun disewakan harta wakaf yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pemberdayaan hasil wakaf. Dalam mengelola dan memberdayakan harta wakaf di Masjid Baitul Munawwaroh Simalungun Angin digunakan dan dialokasikan untuk biaya operasional renovasi masjid, madrasah, dan juga untuk para pengelola masjid seperti imam masjid, gaji pengajar taman pendidikan Al-Quran, muadzin, dan marbot masjid. Selain itu, harta wakaf yang telah dikelola disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat, di antaranya melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pengelola atau nadhir. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa nadhir dalam mengelola harta wakaf yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan sebagai nadhir 69 dan pasal 1170 yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang terakhir yaitu melindungi dan mengawasi harta benda wakaf. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwasannya beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembangan aset wakaf adalah dengan meminjamkan atau menyewa harta wakaf, dengan menukar harta wakaf, dengan investasi harta wakaf, dengan pengembangan harta wakaf secara produktif. Selanjutnya, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di Masjid Baitul Munawwaroh Desa Simalungun Angin, Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Suatu lembaga dapat dikategorikan baik jika memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam maupun pemerintah. Dalam hal ini, menurut Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 yang berlaku, di dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Seperti halnya firman Allah, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban-beban mereka dan beberapa beban bersamaan pikulan-pikulan mereka dan mereka akan ditanyai perihal dusta yang mereka adakan. Dan sesungguhnya kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan. Menurut perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam bab 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa
Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.